Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik hari ini. Seperti yang Anda baca, mungkin Harian Serambi Indonesia hadir dengan berbagai informasi-informasi penting terkait dengan perombakan kabinet Zaini yang kemudian juga hangat diperbincangkan. Bahkan Kementerian Dalam Negeri pun memberikan statement terkait dengan kebijakan kontroversial ini sendiri. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan hal itu bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnami Kumar. Assalamualaikum, Bung Asnami. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Baik. Terima kasih sudah hadir. Apakah kemudian informasi terkait dengan perombakan kabinet ini masih tetap hangat dan kita jadikan headline hari ini, atau seperti apa kemudian ramuan dari Serambi Indonesia hadir di pagi hari ini, Bung? Ya, Bung Dosi, dari berbagai laporan yang masuk ke Newsroom Serambi Indonesia sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi, berita terkait dengan mutasi mendadak yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah itu masih mendominasi, ya, masih kita tempatkan di halaman 1 dan masih cukup menarik, terutama ketika misalnya pejabat Departemen Kementerian Dalam Negeri meminta SK pemberhentian dari sejumlah kepala SKPA yang sekarang berada di Jakarta untuk membicarakan nasibnya ke Depdagri. Ternyata memang mereka tidak ada SK. Jadi celakanya ini, jadi gubernur mengangkat sejumlah pejabat di jabatan sebagai kepala KPA, khususnya para eselon 2, itu ternyata sampai sekarang nggak ada SK-nya. Jadi termasuk yang diberitakan juga tidak ada SK-nya. Kemudian juga yang menjadi persoalan serius hingga kemarin sore, Bung Dosi, itu ternyata beberapa personil yang direkrut oleh gubernur dari lembaga perguruan tinggi, seperti misalnya ada seorang staf ahli yang diambil dari Universitas Kuala Unsiah, ternyata juga belum mendapat persetujuan belum ada izin dari rektor. Demikian juga ada personil yang ditempatkan di sebagai Kepala Biro Humas, Set Wilda Aceh, itu diambil dari IAIN Cotkala, ternyata juga belum mendapat izin dari rektornya. Nah, ini menjadi persoalan serius, Bung Dosi, terlebih ketika misalnya kemarin malam gubernur juga dipanggil oleh pihak DPRA untuk didengarkan keterangannya. Kita melihat proses yang sedang bergulir, bukan tidak mungkin itu gubernur akan di-impeach atau malah akan dimosi tidak percaya, ya, dalam hal ini oleh pihak DPRA. Tapi bagaimana perkembangan selanjutnya kita akan terus pantau ini, Bung Dosi. Oke, sejauh ini ya sangat mengagetkan, ya. Pertama adalah situasinya mendadak dilakukan oleh gubernur. Kemudian ternyata kita ketahui bahwa tidak ada SK yang kemudian melatar belakangi bagaimana kemudian para pejabat ini dilantik. Pemberhentian juga tidak ada. Apa sih sebenarnya terjadi pada pemerintahan ini? Tidakkah kemudian gubernur sendiri punya staf ahli yang kemudian mengingatkan terkait dengan peraturan misalnya, dan kemudian juga menyiapkan beberapa hal sebelum dilakukannya pelantikan ini, Bu? Iya, Bung Dosi, itu sampai kemarin memang masih menjadi pertanyaan besar kita, kenapa mesti mutasi ini dilakukan di akhir masa jabatan Gubernur Zaini Abdullah, yang sebetulnya mengingat beliau sebagai gubernur akan berakhir hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan lagi, itu sebetulnya menurut peraturan sudah nggak bisa. Tapi itu juga tetap dilakukan, karena itu para kepala KPA yang diberhentikan oleh gubernur sejauh ini belum melakukan serah terima dengan pejabat lama dengan yang baru, karena memang persoalan pergantian ini, persoalan mutasi ini masih terus dibahas di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini masalah bertambah rumit ketika misalnya dikhawatirkan beberapa upaya pelayanan kepada masyarakat akan terganggu dengan kasus ini. Karena itu kita berharap kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, ya, sekarang bisa membuat langsung mana sebetulnya pejabat yang sah, apakah yang dilantik
yang baru oleh gubernur atau justru yang lama yang sekarang mengadu di Jakarta. Kalau ini belum ditentukan, bukan tidak mungkin itu pelayanan kepada masyarakat jelas akan sangat terganggu. Kemudian Bung Dosi, kita tahu bahwa pada bulan Mei mendatang ada satu event nasional besar di Aceh, Banda Aceh ya, di Aceh, yaitu Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan yang akan berlangsung di sini dengan jumlah tamu yang cukup besar nantinya. Ini dikhawatirkan karena memang para pelaksananya merupakan diambil dari para SKPA ya. Sementara kita tahu kepala SKPA sekarang ini sedang masih dalam legal atau ilegal karena proses mutasi tadi sampai sekarang belum diketahui. Jadi ini pun dikhawatirkan akan sangat mengganggu persiapan Pekan Nasional itu, Bung Dosi. Hanya berselang beberapa minggu lagi kemudian kita katanya akan kita laksanakan sebagai tuan rumah. Ini skala nasional juga sangat khawatir ya tentunya. Kemudian juga kepala dinas yang katanya sudah dicopot itu berada di Jakarta beberapa di antaranya sampai sekarang. Itu apa informasi terkini yang kemudian kita dapat terkait kita dengan tahu nasib bahwa mereka berangkat ke sana itu sejauh ini tidak ada izin ya, tidak ada izin sehingga mereka ketemu dengan Direktur Otonomi Daerah di Departemen Dalam Negeri, Direktur 3 ya, Otonomi Daerah, disarankan supaya para pejabat kita yang sekarang sedang berada di Jakarta tetap masuk kantor. Kemudian belakangan mereka juga diketahui memperoleh izin dari Wakil Gubernur Muzakir Manaf yang sekarang juga sedang berada di Jakarta. Terlepas dari itu, Bung Dosi, kita untuk perimbangan kita juga meminta keterangan dari pihak Baperjakat. Ya, Baperjakat yang sekarang memang berada di bawah Gubernur Zeni Abdullah itu menyatakan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai sebagaimana mestinya. Ini semakin hangat tentunya. Iya, semakin hangat. Kita berharap apa yang disampaikan oleh pihak Baperjakat ini bukan basa-basi, tapi hendaknya kalau memang itu benar, ya sesungguhnya kita sangat menunggu kepastiannya dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Bung Dosi. Di samping juga kita menghadirkan informasi lain, saudara. Kabar baiknya adalah 1,4 miliar rupiah terkumpul untuk dana untuk PD Jaya. Hari ini juga kita hadirkan informasi tersebut. Apa yang kemudian rencananya akan dibangun, Bung Asami? Singkat saja. Ya, Bung Dosi, kita kemarin itu juga dilakukan peletakan batu pertama oleh pemimpin umum Harian Serambi Indonesia, Bapak Haji Samsul Kahar, bersama dengan pemimpin perusahaan Bapak Muhammad Dim. Kemudian juga dari redaksi ada redaktur pelaksana Yarmen Dinamika hadir langsung di proses peletakan batu pertama pembangunan SD negeri ya di Desa Tualada, Kecamatan Bandar Baru, PD Jaya. Dengan dana seluruhnya yang terkumpul untuk bantuan pembaca itu sebesar 1,4 miliar. Masing-masing itu 1 miliar lebih sedikit dari pembaca Serambi Indonesia. Kemudian ada dari Tribun Group, juga ada dari para pendengar Radio Sonora Jakarta. Kita berharap, kita tahu bahwa pada peristiwa bencana gempa bumi yang terjadi pada 7 Desember lalu di PD Jaya itu banyak sekali bangunan yang rusak. Termasuk sekolah juga. Betul, termasuk sekolah. Ada 3.000 rumah penduduk yang perlu direkonstruksi, ada yang perlu direhab. Kemudian ada puluhan sekolah, masjid dan lain-lain, Bung Dosi. Ini tentunya membutuhkan dana yang besar. Kita coba berbuat apa yang bisa kita lakukan dengan dana sumbangan pembaca sebesar 1,4 miliar itu, Bung Dosi, untuk membangun sebuah SD yang mudah-mudahan kelak akan berguna bagi masyarakat PD Jaya. Terima kasih Bung Asami atas bincang-bincangnya juga. Sembari juga kita mengucapkan terima kasih Anda sudah memberikan dukungan donasi Anda untuk PD Jaya. Dan jangan lupa baca Harian Serambi Indonesia. Kunjungi kami juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian. Sampai jumpa.